Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nursia. Saya bertugas di SD Negeri Rantau Bintang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Hari ini saya akan menceritakan tentang praktik baik yang saya lakukan di SD Negeri Rantau Bintang. Yuk, selamat mengikuti. SD Negeri Rantau Bintang terletak di sebuah desa kecil di pelosok Kabupaten Aceh Tamiang. Akses jalan menuju sekolah berupa tanjakan panjang sekitar 300 meter dari jalan desa. Keadaan jalan akan sangat licin saat musim hujan. Tidak bisa dilalui oleh sepeda motor, sehingga guru dan peserta didik harus berjalan kaki menapaki bukit yang lumayan panjang dan tinggi itu. Kondisi sekolah yang letaknya di tengah perkebunan warga, tanpa ada sebuah rumah pun di sekitarnya, sehingga situasi di sekolah sangat sepi dan menakutkan. Walhasil, beberapa kali sekolah mengalami kehilangan barang-barang. Kaca-kaca jendela dipecah, kelas diacak-acak tanpa dapat dikenali siapa pelakunya. Selain itu, jika musim panas tiba, sumur sekolah akan mengering, sehingga ketika ada peserta didik yang ingin buang air besar, guru harus mengantarkan anak tersebut pulang ke rumahnya. Akhirnya, dengan kondisi ini membuat beberapa warga memilih menyekolahkan anaknya di desa tetangga. Jauh dari perhatian masyarakat, tidak meruntuhkan semangat saya dalam menjalankan tugas. Di sini, saya yang merupakan putra daerah, merasa bertanggung jawab untuk memajukan aset desa ini. Niat tulus ini sudah saya sematkan dalam hati jauh sebelum saya mengusulkan pindah tugas dari sekolah yang lama ke SD Negeri Rantau Bintang ini pada tahun 2018. Beberapa tantangan yang harus saya hadapi adalah akses jalan yang ekstrim saat musim hujan, lingkungan lokasi sekolah yang sepi dan rawan pencurian, kurangnya minat baca peserta didik, sementara mereka lebih akrab dengan gawai orang tua, perpustakaan sekolah yang hanya memiliki beberapa buku usang, keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya perhatian masyarakat terhadap perkembangan pendidikan di SD Negeri Rantau Bintang. Sebagai warga asli desa Rantau Bintang, saya memahami betul apa yang menjadi kegemaran masyarakat setempat. Masyarakat pada umumnya sangat gemar membuat kegiatan yang mengedepankan adat dan budaya Tamiang. Di antara budaya tersebut adalah berbalas pantun. Saya merancang sebuah program yang diberi nama Kencana, kreativitas anak dalam mencari bakat dan minat. Tentu saja setelah mendapat dukungan penuh dari kepala sekolah. Program Kencana tidak hanya menyaring bakat dan minat yang dimiliki peserta didik, akan tetapi lebih kepada mengasah mental dan keberanian serta mendorong peserta didik menjadi kreatif dalam mengembangkan potensinya. Peserta didik akan diberi panggung untuk menampilkan setiap keterampilan yang dimiliki. Meski disebut sebagai program ekstrakurikuler, program Kencana sangat mendukung peningkatan budaya literasi peserta didik. Bagaimana tidak, setiap anak yang meminati suatu bidang, guru akan memerintahkan mereka membaca literatur bidang tersebut terlebih dahulu. Lalu, apa yang telah mereka baca tersebut akan mereka paparkan dan demonstrasikan pada teman-temannya di depan kelas pada kegiatan literasi 10 menit sebelum pembelajaran dimulai. Selain itu, peserta didik juga akan menampilkan hasil literasinya pada panggung unjuk bakat di setiap hari Jumat pada jam pengajian rutin sekolah. Kegiatan ini dilakukan sekali seminggu secara kontinu sehingga setiap anak mendapatkan gilirannya. Selain seni pantun, pidato, dan puisi, banyak kesenian lain yang saya kembangkan melalui program Kencana. Di antaranya ada tari, nasyid, drama, tilawah, dan menyanyi. Semua kesenian ini saya ajarkan sendiri tanpa dipungut biaya baik dari sekolah maupun wali murid. Selama beberapa tahun ini, sejak tahun 2020, kepala sekolah telah mengagendakan program ini sebagai kegiatan rutin sekolah, didukung rekan guru dan seluruh wali murid. Semua pihak sepakat untuk menggelar acara pentas seni setiap tahun pada momen PHBI di sekolah dengan menampilkan segala potensi peserta didik di depan halayak.
Momen yang diambil adalah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan mengundang setiap stakeholder mulai dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang, MPD, seluruh perangkat desa, pengawas sekolah dan anggota dewan yang bertugas di dapil setempat. Acara diisi seluruhnya oleh peserta didik dari mulai pemandu acara sampai penceramahnya. Wali murid sangat antusias sebab anak-anak mereka akan tampil menunjukkan kemampuannya masing-masing. Alhamdulillah, ide kegiatan ini sangat berdampak pada peningkatan literasi dan kreativitas peserta didik. Sebab dengan adanya kegiatan yang mempertontonkan kemampuan mereka, maka tentu mereka akan lebih meningkatkan literasinya supaya dapat tampil maksimal. Selain momen PHBI, unjuk kemampuan literasi melalui program Kencana ini juga rutin dilakukan setiap bulan Ramadan. Peserta didik akan diberi kesempatan mengikuti berbagai cabang lomba keagamaan yang diberi nama Dinul Islam. Mereka yang berpartisipasi akan diberi hadiah seadanya dari biaya impak warga sekolah. Untuk mendukung program Kencana ini, saya telah menulis 2 buah buku yang berjudul Anak Rantau Bintang Berpantun dan kumpulan naskah pidato anak-anak dan sudah ber-ISBN. Buku ini saya perbanyak lalu saya wakafkan di perpustakaan sekolah. Sebahagiannya diletakkan di pojok baca kelas agar dapat dibaca setiap waktu oleh peserta didik. Demi kelancaran jalannya program Kencana, saya tidak meminta biaya dari sekolah, sebab sekolah kecil ini memang dalam keadaan serba keterbatasan. Saya menggunakan uang sendiri untuk menghias kelas, pengecatan, dan membuat pojok baca, menciptakan lingkungan kaya teks. Begitu juga saat pementasan. Fasilitas berupa properti, kostum, dan sound system saya bawa sendiri dari rumah. Niat saya hanya satu, bagaimana bisa memunculkan nama SD Negeri Rantau Bintang sebagai sekolah kecil di perkampungan yang memiliki keunggulan tersendiri serta mampu melahirkan generasi-generasi yang siap tampil di depan halayak dengan penuh percaya diri. Alhamdulillah, selama 5 tahun terakhir, dengan adanya program Kencana, nama SD Negeri Rantau Bintang sudah muncul cemerlang di masyarakat. Orang tua tidak lagi melirik sekolah luar dan jumlah murid di sekolah ini menjadi bertambah. Selain itu, dengan meningkatnya semangat literasi, peserta didik juga tidak ketinggalan mengikuti setiap ajang perlombaan, baik akademik maupun non-akademik, mulai tingkat kecamatan sampai tingkat kabupaten dan provinsi. Yang lebih menarik lagi, peserta didik SD Negeri Rantau Bintang siap tampil di masyarakat dan menerima setiap undangan mengisi acara tradisional maupun resmi di masyarakat. Mulai berbalas pantun, ceramah di acara maulid desa, dan tarian menyambut pengantin atau sekedar hiburan untuk memeriahkan acara hajatan warga. Selain itu, peserta didik juga selalu mengisi acara malam-malam bulan Ramadan di masjid desa setiap malam secara bergiliran. Orang tua sangat antusias dan bersemangat ketika melihat anak-anak mereka dapat tampil di masyarakat dengan percaya diri. Saya cukup merasakan kepuasan di dalam hati. Ada kebahagiaan tersendiri ketika apa yang kita usahakan memperoleh hasil yang baik dengan kategori di atas ekspektasi impian saya sebelumnya. Saya berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi saya kesehatan dan dapat terus bertugas dengan baik dan tulus. Jangan bangga banyak hartanya, karena tak akan dibawa mati. Salam sejahtera buat guru hebat semuanya. Semoga Allah selalu memberkati. Pohon tua tumbuh di hutan, batangnya besar, pucuknya tinggi. Selamat datang kepala dinas dan rombongan. Semoga senang datang ke wilayah kami. Bersyukur karena umur mengajarkan saya pantun, puisi, dongeng, dan lainnya. Nadi, puisi, pantun, pidato, nasi, dan lain-lain. Dan kami saling dipanggil untuk mengisi acara pesta. Pokoknya mantap lah. Makasih ya Bu Nur. Buku ini membantu saya untuk belajar pantun di sekolah. Makasih ya Bu Nur udah ngasih kami buku ini. Kencana efektif meningkatkan literasi peserta didik di SD Negeri Rantau Bintang.